yang memiliki sifat kurang baik. Setiap pagi ketika dia bangun, dia selalu bersiap untuk sarapan pagi. Suatu hari, Doni tidak suka dengan makanan yang disiapkan oleh mamanya. Dia marah, dan di sekolah pun dia suka marah kepada temannya. Ketika mama pergi belanja pun, Doni sering menangis dan berteriak untuk meminta barang yang dia sukai. Ketika Doni dinasehati oleh mamanya, Doni tidak menjadi menyesal. Keesokan harinya pun, Doni masih tetap melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia masih suka marah-marah, tidak bersyukur atas makanan yang disiapkan oleh mamanya, tidak berterima kasih dengan memakan makanannya, dan Doni juga masih suka bertengkar kepada teman-teman di sekolahnya. Wah, ini adalah contoh perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak baik. Kira-kira siapa ya yang mau berteman dengan Doni kalau kerjanya marah, dan marah terus? Ada kakak beradik bernama Ken dan Kenny. Mereka senang bermain bersama. Kedua orang tuanya, papa dan mamanya, sangat senang melihat Ken dan Kenny bisa bermain bersama dan tidak bertengkar. Itu adalah hal yang baik, menjadi contoh yang baik ketika kita bisa berteman dan bermain dengan tidak bertengkar. Manakah yang menurut kalian baik dan benar? Apakah seperti Ken dan Kenny yang bisa bermain dengan siapapun, ataukah seperti Doni yang suka marah-marah kepada orang lain dan suka bertengkar? Kita adalah anak-anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Jadi, dimanapun kita berada, apakah di tempat keramaian ataupun di rumah, kepada orang tua, kepada adik kakak kita, kepada teman-teman kita, harusnya kita mempunyai sikap dan sifat yang baik dan selalu mau melakukan hal-hal baik dan benar, karena itu menjadi contoh buat orang lain, dan pasti teman-teman kita pun akan banyak dan menyayangi kita. Tuhan Yesus pun akan bertambah-tambah sayang kepada anak-anak yang mau hidup baik. Ketika kalian mempunyai permen yang susah untuk dibuka, apakah yang kalian akan lakukan? Apakah kalian menjadi marah-marah? Ataukah kalian meminta tolong kepada orang lain dan tidak lupa mengucapkan terima kasih? Manakah perbuatan yang baik? Pasti kalian akan memilih untuk meminta tolong kepada orang lain dan mengucap syukur, berterima kasih karena telah dibantu. Bukan menjadi marah, bukan menjadi kesal, bukan menjadi teriak-teriak ataupun menangis. Kita meminta tolong untuk dapat membuka bungkus permen tersebut. Ini adalah Bapak Paulus. Bapak Paulus sedang berbicara menasehati jemaat
yang ada di Korintus. Apakah yang diajarkan oleh Bapak Paulus? Kita akan belajar bersama bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan agar orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus mau agar semua orang bisa mengenal dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Tugas kita adalah memikirkan keselamatan orang lain agar mereka juga mendapatkan keselamatan yang telah Tuhan janjikan seperti yang kita alami. Salah satunya dengan kita menunjukkan sikap baik kepada orang lain. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik ketika kita meminta tolong, bukan dengan memaksa dan juga bukan dengan marah-marah. Kita mengucapkan terima kasih setelah kita dibantu oleh orang lain, ataupun kita mengucapkan maaf jika kita melakukan kesalahan. Masih banyak lagi sikap baik lainnya yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain sehingga mereka akhirnya bisa mengenal Tuhan melalui sikap hidup kita yang baik tersebut. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat mendengarkan dengan baik dan akhirnya kami dapat melakukannya juga. Kami ingin hidup menjadi orang-orang yang baik dan kami bisa membuat orang lain pun menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya memperoleh selamat dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Judulnya adalah Demi Keselamatan Orang Lain. Mari kita mendengarkan dengan tenang. Pada waktu itu, Paulus sedang memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Nasihatnya itu tentang makanan dan minuman. Kata Paulus, semua dapat dimakan, semua dapat diminum, asalkan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Nah, kalau sekarang nasihat itu diterapkan sebagai tindakan atau perilaku perbuatan kita sebagai orang Kristen. Paulus mau mengajarkan kepada kita semua melalui firman Tuhan pagi ini supaya kita mempunyai kelakuan yang tujuannya supaya orang lain dapat mengenal Kristus dan akhirnya orang lain itu bisa diselamatkan sama seperti kita diselamatkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus menjaga tindakan kita setiap hari supaya tetap mempunyai kelakuan dan tindakan yang baik. Jangan sebaliknya, gara-gara perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, orang lain menjadi gak mau mengenal Kristus. Nasihat ini berlaku bagi kita semua. Sebagai murid sekolah minggu, kita harus menjaga perbuatan kita supaya tetap baik
dan orang lain mengenal Kristus dan diselamatkan. Tindakan-tindakan yang baik itu dapat kalian tunjukkan dan lakukan kepada orang lain, seperti mendoakan teman yang sedang sakit. Kita tidak suka berbohong, kita berkata jujur setiap saat. Lalu memaafkan teman atau orang lain yang berbuat salah pada kita dan tidak membalasnya ataupun dendam. Kalian dapat melakukan semua hal baik itu di mana saja. Di rumah, dengan kakak adik dan keluarga kita, ataupun tetangga-tetangga kita, teman bermain di dekat rumah. Lalu berbuat baiknya di mana lagi? Di sekolah. Kepada teman-teman sekolah, kepada bapak ibu guru, kepada bapak sapam yang menjaga sekolah kita, bapak yang suka bersih-bersih sekolah kita. Nah, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Tidak berkata kasar, tetap sopan. Lalu termasuk juga kalau di gereja, saat kita bertemu dengan teman-teman seiman, waktu kita beribadah maupun sekolah minggu, kita tetap berkata sopan, bermain dengan baik, tidak marah-marah, tidak bertengkar, tidak rebutan. Ya, kita selalu berbuat baik setiap saat dimanapun kita berada. Oh, waktu kita pergi ke mall, jalan-jalan juga, kita harus tetap bersikap baik dan sopan. Waktu kita pergi ke tempat bermain, tidak rebutan bola ataupun rebutan mainan kepada orang-orang yang bermain di tempat bermain. Nah, saat kita berkunjung dan mendoakan teman yang sedang sakit, itu adalah contoh yang baik. Ketika kita menolong teman kita yang sedang jatuh, waktu sedang berjalan ataupun sedang berlari, itu juga contoh yang baik. Kita tidak meninggalkannya. Kalau kita berbohong, tidak baik ya. Kita mengambil mainan milik teman kita, gak bilang-bilang, diam-diam, atau kita merampasnya. Itu tidak baik ya. Kalau kita bersikap sopan pada semua orang, sama orang tua, kakek nenek, siapapun itu orang yang lebih tua dari kita, itu adalah contoh yang baik. Kalau kita menangis, memaksa orang tua kita untuk dibelikan mainan atau makanan yang kita mauin waktu kita ke supermarket, apakah itu perbuatan baik? Ya, tidak baik ya. Tidak menjadi contoh yang baik. Nanti orang lain melihat, anak ini nakal sekali ya, suka memaksakan dirinya kehendaknya kepada papa mamanya, menangis teriak-teriak bikin berisik. Ya, itu bukan contoh yang baik. Nah, mari kita selalu mengingat nasihat Rasul Paulus agar kita berbuat baik setiap hari dimanapun kita berada. Haknya buat kita untuk mengingat ayat hafalan pelajaran minggu hari ini. Diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 33b. Ayatnya cukup panjang, tapi kita akan mencoba untuk mengingatnya bersama-sama. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus 10 ayat 33b. Kita ulangi lagi ayat hafalan kita. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan
orang banyak supaya mereka beroleh selamat. 1 Korintus pasal 10 ayat 33b. Jadi kita mengingat-ingat melalui ayat hafalan ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, tetapi itu demi kepentingan orang banyak, sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus dan beroleh selamat, beroleh keselamatan seperti yang sudah kita alami saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan, dan mengucap syukur untuk sekolah minggu kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang bersikap baik dan sopan kepada siapapun dan dimanapun kami berada. Itu semua untuk menjadi contoh, menjadi saksi yang baik, dan itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Dan akhirnya orang-orang di sekitar kami boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Allah sanggup melakukan segala